Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar informasi hukum, seputar perkuliahan, kampus, dan mahasiswa. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian mengenai hak atas tanah, yaitu hak pengelolaan. Nah, sehubung dasar acuan aku adalah yang aku pakai PP nomor 18 tahun 2021 yang terbaru ini pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja. Nah, ternyata UU Cipta Kerja ini ada implikasinya juga ke bidang pertanahan atau agraria. Salah satunya dengan adanya dikeluarkan PP nomor 18 tahun 2021 ini mengenai hak pengelolaan, kalau tidak salah hak guna usaha dan hak guna bangunan. Nah, seperti apa sih HPL ini teman-teman? Lalu kemudian siapa aja subjeknya, objeknya, dan apa saja yang dapat mengakibatkan HPL itu menjadi terhapus atau dihapuskan. Nah, untuk itu tidak berlama-lama lagi, aku ingin informasikan ini kepada kalian. Tolong disimak, semoga ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru mampir di channelku ini, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa bantu aku dengan klik tombol subscribe, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Kita tahu ya bahwa dalam konteks hukum agraria atau hukum pertanahan, yang namanya hak atas tanah itu bermacam-macam. Ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan yang sekarang ini juga ada di luar, kalau tidak salah ini tidak disebutkan ya di dalam UU PA. Kalau saya salah, mohon dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Ada yang namanya hak pengelolaan dan hak atas satuan rumah susun. Nah, tapi khusus di konteks ini aku ingin sharing kepada kalian mengenai hak pengelolaan, khususnya menurut ketentuan dari PP nomor 18 tahun 2021. Nanti kalian boleh, kalau kalian pengen baca gitu ya, di PP tersebut tidak hanya membahas tentang HPL saja, akan tetapi juga hak guna usaha, hak guna bangunan, saya lupa hak pakai juga termasuk atau tidak di dalamnya gitu. Nah, kalian boleh unduh aja di searching gitu ya kalau kalian mau baca. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yang dinamakan dengan hak pengelolaan itu apa sih gitu ya. Hak pengelolaan itu adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan itu sendiri. Oke. Nah, berkaitan dengan hak pengelolaan ini gitu ya. Tadi katanya dilimpahkan kepada si pemegang hak pengelolaan. Nah, siapa aja sih gitu ya yang dimaksud dengan pemegang atau subjeknya lah begitu. Nah, bisa jadi subjek dari HPL ini antara lain adalah, jika kita merujuk pada pasal 5 ayat 1 di PP nomor 18 tahun 2021 ini, jadi HPL itu diberikan kepada instansi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, bisa juga kepada badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, ataupun diberikan juga kepada badan-badan yang ditunjuk atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang termasuk dalam kategori subjeknya, subjek dari HPL itu sendiri. Nah, kemudian HPL ini dia bisa berdiri di atas tanah negara maupun tanah ulayat. Nah, apa sih tanah negara dengan tanah ulayat itu teman-teman? Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan tanah negara itu adalah tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara, di mana tanah tersebut tidak dilekatkan dengan jenis-jenis hak atas tanah apapun. Dia bukan tanah wakaf gitu ya, ataupun bukan tanah hak milik dan segala macam. Jadi negara langsung yang menguasai tanah tersebut.
Nah, yang termasuk kategori dalam tanah negara itu apa sih contohnya? Misalnya ada tanah timbul, tanah reklamasi, terus apalagi ya? Tanah yang ditetapkan dengan undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Lalu kemudian tanah yang mana jangka waktu atas tanah itu telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh si pemilik hak atas tanah. Misalnya tanahnya itu tanah hak pakai, HGB, HGU itu kan punya jangka waktu. Ketika jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang oleh si pemegang hak, maka tanahnya akan otomatis menjadi tanah negara, tanah milik negara seperti itu. Lalu kemudian tanah yang berasal dari pelepasan hak atau penyerahan hak. Ketika kita melepaskan hak kita terhadap tanah yang kita miliki, maka tanahnya bisa menjadi tanah negara seperti itu. Ingat, melalui pelepasan ataupun penyerahan hak. Itu kategori atau contoh-contoh dari yang namanya tanah negara. Lalu kemudian ternyata selain tanah negara, HPL itu juga dapat dilekatkan terhadap tanah ulayat. Nah, kalau kita mendengar istilah hak ulayat atau tanah ulayat itu pasti identik dengan masyarakat hukum adat. Ya, benar sekali teman-teman. Yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah tanah yang penguasaannya ada pada suatu wilayah di mana wilayah tersebut masih terdapat masyarakat hukum adat dan tanah tersebut gitu ya tidak dilekatkan dengan suatu hak atas tanah apapun. Jadi bisa diberikan dengan HPL, hak pengelolaan. Terakhir gitu ya, sama seperti jenis hak-hak atas tanah lainnya, baik itu hak milik, baik itu hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Lalu kemudian HPL ini juga ternyata dapat terhapuskan atau dihapus loh teman-teman. Nah, apa sih alasan atau apa aja alasan atau faktor yang dapat menyebabkan HPL itu menjadi dihapuskan? Yang pertama bisa jadi hapusnya HPL karena dibatalkan oleh menteri. Nah, dibatalkan oleh menteri ini bisa terjadi karena dua alasan teman-teman. Ini kalau kita merujuk pada ketentuan PP-nya ya, PP nomor 18 tahun 2021. Nah, apa saja sih alasan dibatalkan oleh menteri? Yang pertama adalah apabila terdapat cacat administrasi. Biasanya ini pada proses permohonan HPL-nya. Bisa jadi ada prosedur yang dilanggar atau tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan pada saat mengurus proses permohonan hak. Lalu kemudian yang kedua bisa dibatalkan oleh menteri, dalam hal ini Menteri Agraria gitu teman-teman, dikarenakan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini biasanya kalau ada putusan bisa jadi mungkin ada sengketa hak gitu ya, sengketa tanah barangkali, lalu kemudian keluar putusan pengadilan yang menyatakan bahwa HPL-nya tidak tidak sah atau apa gitu. Nah, itu mengakibatkan HPL dapat dihapuskan. Selain dari dibatalkan oleh menteri, bisa jadi hapusnya hak pengelolaan itu dikarenakan dilepaskan secara sukarela oleh si pemegang hak pengelolaan itu sendiri. Ingat ya, tadi kan bisa jadi dia menjadi tanah negara apabila ada penyerahan ataupun pelepasan hak ya dari si pemegang hak. Nah, ini salah satu yang dapat mengakibatkan HPL itu menjadi dihapuskan. Selain itu juga ditetapkan sebagai tanah terlantar dan juga sebagai tanah negara, maka HPL-nya dihapus. Atau tanahnya itu musnah, teman-teman. Gitu. Musnah itu misalnya dalam hal karena ada bencana alam gitu ya, musibah lah gitu, karena ada bencana yang mengakibatkan tanahnya itu musnah atau udah nggak ada gitu, maka HPL-nya dapat menjadi dihapuskan. Nah, itu kira-kira alasan-alasan dari hapusnya HPL.
Oke teman-teman, mungkin singkat saja ya pembahasan tentang HPL ini, nggak perlu berlama-lama. Nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar pertanyaan kalian itu apa gitu ya. Silahkan aja, nanti kalau misalnya aku sempet gitu pasti aku akan mengusahakan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan kalian. Terima kasih ya karena sudah mampir ke channel ini, sudah nonton video-videoku ini gitu. Semoga dapat memberikan sedikit tambahan wawasan kepada kalian semuanya. Next, nanti kalau ada ide, masukan, kalian boleh loh kasih masukan ke aku, kasih ide mau video apa nih selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.